Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Abah Yai Syarmani Said, pengasuh pondok pesantren Hidayat Mutadin Amsilati. Selanjutnya yang saya cintai, teman-teman santri pondok pesantren Hidayat Mutadin Amsilati kelas 1 ya, kelas 1 Amsilati. Angkatan apa? Alas ngabar. Ya, nama angkatannya belum resmi, silakan dipilih nanti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita memulai rutinitas ya. Sebenarnya ini termasuk rutinitas karena tahun kemarin itu juga sudah mulai. Cuman beda tema ya. Kalau tahun kemarin temanya itu ubudiyah. Ubudiyah itu mulai dari apa? Almiyah itu. Dari awal sampai bab apa kemarin? Sampai sholat ya? Belum sampai ya? Kayak mandi. Kemudian tahun ini alhamdulillah bisa dimulai kembali tapi dengan tema yang sedikit berbeda. Pertama, tema pada hari ini adalah memperkenalkan istilah-istilah fuqaha. Istilah fuqaha itu apa? Di dalam kitab fikih, semua fan fikih ya, khususnya Syafi'iyah ya, itu mempunyai beberapa istilah atau kata khusus atau rambu-rambu atau rumusan yang mana dia tadi harus diketahui oleh orang yang ingin mendalami qaul madhab atau pendapat dalam kitab fikih. Mustahil orang tadi bisa fakih di dalam mazhab Syafi'i kalau dia tidak mengetahui rambu-rambu tersebut. Rambu-rambunya itu ada banyak. Jadi saya di sini tidak menjelaskan semua, cuman secara garis besar saja saya jelaskan. Kalau Anda nanti pengen tahu rambu-rambunya, silakan beli ini buku istilah, sadar istilah ya. Ini terbitan Pondok Ringin Agung. Pondok Ringin Agung, tahu daerah Keling. Dekatnya Kewagian, kemudian Darussalamah, sebelah sana lagi. Daerah Kepung, ya masuk ke Kediri kan. Silakan di situ jelaskan secara gamblang ya. Secara gamblang tentang definisi atau istilah yang dipakai di dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Gitu ya. Ya mungkin banyak yang dari teman-teman kita yang masih kecil yang belum pernah mendengar istilah-istilah itu ya. Yang pertama yang perlu saya terangkan aja secara garis besar ya. Sambil ngadeg apa ya? Yang pertama adalah madhab. Ini tidak ada di dalam catatan yang sampean bawa. Saya udah bilang, kalau memang tidak ada di catatan, sampean boleh nyata sendiri atau boleh mengingat-ingat aja, terserah ini. Iya. Mazhab itu apa sih? Mazhab itu apa? Mazhab itu adalah suatu jalan atau suatu pendapat. Mazhab itu kenapa kok ada mazhab di dalam fikih? Kenapa? Definisinya sebenarnya kurang tepat. Ya. Asal usul madhab ini ya. Pertama, zaman Rasulullah SAW, sumber hukum itu langsung Al-Quran dan hadis.
apa yang dijelaskan di Al-Qur'an kemudian diterangkan di dalam hadis, yaitu langsung menjadi hukum. Gitu ya. Menjadi hukum. Tapi ini sangat mudah ketika Rasulullah tadi masih hidup. Ketika Rasulullah sudah wafat, nah semuanya bingung. Ada hukum-hukum baru yang keluar yang belum pernah ditasihkan bahasanya, belum pernah ditanyakan kepada Rasulullah. Atau sebagian sahabatnya lain mengatakan Rasul itu pernah ngomong gini, tata caranya begini ibadahnya. Sebagian sahabatnya lain mengatakan begini. Itu kan beda-beda jalurnya tuh. Sahabat sini mengatakan begini, yang lain mengatakan begitu misalnya ya. Beda itu kan. Nah, itu kan jalur dari pemahaman sahabat itu terhadap hadis ataupun Al-Qur'an. Sampai ke bawah, sampai ke imam-imam yang 4. Imam mazhab ada berapa? 4. Imam mazhab itu ada banyak. Cuman yang muktabar, apa tuh muktabar? Yang populer. Yang dianggap. Maksudnya apa? Semuanya profesional. Ya. Ini ada spidol lagi enggak? Spidolnya mau habis. Imam mazhab itu ada banyak, cuman hanya 4 saja yang muktabar. Mazhab selain 4 itu tidak boleh diikuti. Meskipun beliau tadi memang setingkat mujtahid. Kenapa? Karena imam yang selain 4 tadi, semua rumusan mazhabnya, hasil ijtihadnya itu tidak terbukukan. Ya kan? Otomatis kalau tidak terbukukan, maka nanti furu'-furu'nya nanti akan agak bingung gitu. Dan murid-murid beliau memang tidak melestarikan mazhab tersebut, tidak melestarikan pendapat-pendapat tersebut. Yang 4 itu apa? Yang pertama urutannya Imam Abu Hanifah. Beliau ini sangat dekat dengan generasi tabi'in. Sangat dekat. Beliau ini kalau nggak salah wafat tahun 159 kalau nggak salah, kalau 150 ya, 150. Salah. Yang kedua Imam Malik. Itu aja ya. Imam Maliki ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Yang ketiga adalah Imam Syafi'i. Ini muridnya Imam Malik. Yang keempat apa? Imam Hambali. Inilah 4 ulama mazhab yang muktabar, yang mana pendapat-pendapat beliau semuanya itu dibukukan oleh muridnya. Ada tambahan lagi banyak seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri. Itu. Beliau itu termasuk ulama mazhab mujtahid mutlak. Tapi karena tadi tidak terbukukan pemikiran-pemikiran beliau dan murid-muridnya juga tidak melestarikan, maka itu tidak dianggap. Gitu ya, pendapat-pendapat tidak dianggap. Oke. Tahun lahir Imam Syafi'i kapan? 150 Hijriah. Sampai wafat beliau 204. Berapa tahun berarti ini? 54 tahun. Oke ya. Pas tahun 150 ini bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Otomatis Imam Syafi'i tidak menjumpai beliau ya. Ada yang mengatakan malamnya wafatnya Imam Abu Hanifah itu lahirnya Imam Syafi'i. Gitu ya. Kalau Imam Malik ini beliau tahun kapan? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Yaudah. Terus apa? 135 Ngarang atau gimana nih? Ya karena nggak tahu, ya udah nanti cari tahu dulu ya. Imam Syafi'i umur 2 tahun pindah ke Mekah. Udah baca-baca belum depannya tuh? Sudah. Pindah ke Mekah, ya kan? Kemudian beliau berguru di Mekah atau di Madinah itu kepada Imam Malik. Kitabnya apa, Maret? Kitab Al-Muwatta. Itu yang memuat berapa ratusan hadis dia. Yang Muwatta.
Beliau bahkan menghafal kitab Muwatta tadi, kitabnya Imam Malik. Maka Imam Malik tertarik dengan Imam Syafi'i. Ketika di halaqah majelis gitu kayak gini, saya ngajar misalnya ya, ini kayak Imam Malik, beliau duduk di belakang sana tuh, Imam Syafi'i. Gitu ya. Terus Imam Hambali siapa ini? Imam Hambali itu adalah muridnya Imam Syafi'i, gitu ya. Suatu hari kan Imam Syafi'i jalan ke rumah Imam Hambali itu, ke rumah muridnya. Biasa guru dengan murid beliau sangat dekat. Ketika itu malam itu Imam Syafi'i tidur. Putrinya Imam Hambali ini melihat Imam Syafi'i, loh, kok katanya orang alim, malam kok nggak sholat gitu, misalnya nggak sholat tahajud atau apa gitu kan, kok tidur aja gitu. Kemudian Imam Hambali cuma senyum-senyum aja dengar putrinya seperti itu ya. Karena nggak tahu gitu kan, namanya anak kecil ya. Ternyata setelah paginya kan nanya si putrinya Imam Hambali, nanya langsung ke beliau, Imam Syafi'i, kenapa kok seperti itu? Jawabannya apa? Beliau itu tidur saja sudah menyelesaikan sekitar berapa masalah? Saya lupa jumlahnya masalahnya. Beliau sudah menyelesaikan beberapa masalah, ada 20-an lebih. Dia cuma tidur aja. Dalam mimpi entah, wallahu alam saya. Namanya orang alim, wali gitu kan, waliullah, itu semuanya bisa terjadi karena kehendak Allah. Terus beliau tuh ketika di rumah Imam Hanafi itu makannya banyak. Ya heran juga putri Imam Hanafi, kenapa kok seperti itu? Imam Hanafi, Imam Hambali ya. Kenapa kok makan beliau banyak? Tanya juga beliau. Dijawab, saya itu yakin kalau makanan dari Imam Hambali itu pasti halal. Orang yang makanannya halal pasti keluarnya juga bagus, di tubuh itu bagus. Makanya beliau banyak makan. Karena sudah kayak obat gitu, karena makanan halal, dari duit halal, semuanya halal, yakin. Makanya itulah seorang dulu tuh waroknya menjaga segala hal yang buruk, yang diharamkan, supaya ilmunya tadi terus bermanfaat. Karena makanan haram itu dia akan bercampur dengan ilmu, katanya seperti itu ya. Ini udah diketahui ya. Ya mungkin untuk biografi bisa sampean baca-baca lah di sini ya, dihafalin kalau bisa. Kila ada yang mengatakan ini kisah masyhur. Imam Syafi'i ini berguru dengan Imam Abu Hanifah di mana? Padahal beliau nggak ketemu tuh tahunnya. Hah? Di dalam bukan. Ketika beliau ziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah. Ya tidak tahu secara batiniah, kalau nggak salah seperti itu ya. Ini udah selesai lagi ini ya. Kita lanjut lagi ke kenapa kok idealis banget, kok masyhur banget di Indonesia pakai mazhab Syafi'i? Apa keunggulan keistimewaannya? Yang tahu? Apa? Karena ringan. Karena pendapat dan konteks mazhab beliau itu sesuai dengan keadaan yang ada di Asia Tenggara khususnya ya. Dan lebih ringan, mungkin bisa dibilang seperti itu. Kenapa? Karena orang Indonesia ngeyel. Imam Syafi'i itu ada yang mengatakan ini tidak merendahkan imam yang lain ya. Beliau itu memang ahli dalam mencari dalil-dalil yang sahih. Jadi ketika pendapatnya guru-guru beliau, Imam Abu Hanifah, beliau kan juga berguru kepada muridnya Imam Abu Hanifah bernama Abu Yusuf dengan Imam Muhammad. Nah, dari situ beliau tahu seluk-beluk pendapat Hanafiyah. Kemudian Imam Malik, jelas guru beliau itu langsung kan. Nah, dari dua guru beliau tadi, dua jalur tadi, nah beliau bisa memadukan antara ra'yu dengan dalil nas. Kalau Imam Malik itu lebih ke arah nas hadis, karena beliau tinggal di Madinah. Di Madinah itu mudah beliau mendapatkan hadis. Sedangkan Imam Abu Hanifah itu agak jauh, maka beliau kurang mendapat banyak hadis. Maka pendapat beliau banyak dari ar-ra'yu, pikiran. Tapi ya dibarengi dengan nas. Lah Imam Syafi'i ini memadukan antara keduanya tadi, seimbang. Makanya timbul hukum-hukumnya itu juga lebih banyak, lebih anulah. Kalau dipikir itu lebih ideal gitu ya, gitu seperti itulah. Itu salah satu keistimewaan Imam Syafi'i.
Selanjutnya itu dibuka di halaman kedua, silsilah kutub Syafi'iyah. Ini Anda yang harus tahu. Atau langsung ke halaman belakang sendirilah, itu yang lebih jelas ya. Yang di atas sendiri, Imam Syafi'i itu banyak menelurkan qaul-qaul yang mana di situ dirangkum yang satu dalam kitab Al-Imla. Karya siapa itu? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Yang nampak Al-Maki itu Pak. Ya, riwayat Abi Al-Walid ya. Al-Walid Musa Al-Maki. Itu salah satu murid beliau juga insyaallah. Yang kedua Al-Buaiti. Imam Al-Buaiti. Yang ketiga siapa? Al-Um. Ini riwayat Imam Rabi. Yang terakhir adalah Mukhtasar Al-Muzani. Ya, ada yang mengatakan Mukhtasar itu langsung di bawah gini. Kalau di sini seperti itu ya. Kitab Mukhtasar. Mukhtasar. Siapa tadi? Mukhtasar Al-Muzani ya. Oke. Bawahnya lagi ada An-Nihayah, ya kan? An-Nihayah fi Dirayatil Madhab. Karangannya Imam Haramain, ya kan? Ada bawahnya lagi kitab Al-Basit atau Wajid? Al-Basit ya? Al-Basit. Ini karangan siapa nih? Imam Ghazali. Al-Basit, kemudian bawahnya Al-Wasit. Bawahnya lagi Al-Wajiz. Ini tiga kitab ini karangannya Imam Al-Ghazali. Ya. Ini adalah pendapat ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu. Tepatnya sebelum Imam An-Nawawi dengan Imam Ar-Rafi'i. Lalu bolehkah kita mengambil pendapat dari kitab ini langsung? Tidak. Tidak bisa kita merumuskan mengambil dasar dari pendapatnya kitab-kitab ulama mutaqaddimin yang belum ditarjih oleh Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Ditarjih Imam Rafi'i pun belum cukup. Harus dilihat tarjihun Nawawi. Kalau tarjihnya Imam Nawawi tidak sama, maka yang dimenangkan tarjihnya Imam Nawawi. Kenapa tuh kok ulama yang datang belakangan bisa dimenangkan dari yang duluan? Karena ya ulama terakhir itu biasanya memperbaharui jika ada pemikiran yang kurang pas dari pendapat sebelumnya. Mungkin dari segi pentarjihan penganalogi dalilnya di situ kurang pas, ashab tadi kurang pas. Nah di sini nanti ada gelarnya al-ashab. Ashab itu apa? Santri-santrinya Imam Syafi'i. Ya. Mungkin ada yang tidak pas analogi dalilnya semuanya, maka atau dalil yang sana lebih kuat, pendekatannya lebih dekat gitu kan. Maka dipilih dalil itu yang lebih kuat oleh Imam Nawawi misalnya. Berarti itu yang bisa dipakai. Nanti kita masuk pentarjihan itu gimana? Ya, itu bisa dilihat tuh ya. Terus jalurnya kitab-kitab kita sekarang. Sampean tahu kitab At-Takrib? At-Takrib ini siapa yang ngarang? Abu Suja. Beliau ini meninggal tahun berapa? Tahun 560-an kalau nggak salah. Nah 500 berapa gitu? Berapa? 512. Ya tahun 500-an kan. Sedangkan Al-Imam Nawawi itu lahir tahun 632, insya Allah 632. Berarti jaraknya berapa tahun? Hampir ya, ratusan, hampir 100 ya. Otomatis Imam Abu Syuja ini mestinya beliau termasuk ulama yang mutaqaddim, ya kan? Dan itu kalangan santri masyhur banget pakai kitab At-Takrib. Ya. Terus kenapa kok bisa dijadikan acuan? Padahal ini pendapat mutaqaddimin.
Ya, kita lihat ke syarahnya seperti Fathul Qorib dan kitab-kitab lain, maka di situ jelas bahwasanya pendapat tadi itu termasuk sudah rojih di kalangan ulama bawahnya Imam Nawawi. Maka di situ kalau sudah rojih nggak apa-apa diambil. Sudah rojih di dalam mazhab. Rojih itu apa? Sudah dianggap lah yang diunggulkan di dalam mazhab, gitu ya. Kalau at-takrib jalurnya nanti ada Fathul Qorib, ada Iqna, kemudian di bawahnya lagi ada Tausyeh, ada Bajuri, ya. Banyak itu yang masyhur banget. Ini jalurnya dari sini. Nah, ini ya. Ya. Terus yang kitab-kitab besar yang biasa kita jumpai itu. Ini saya siapa sih ya? Kita mulainya dari Al-Wajiznya. Ini udah jelas atasnya. Di situ Al-Wajiz. Al-Wajiz ini kitabnya Al-Ghazali, ya kan? Al-Wajiz di sini ada banyak sekali yang mensarahi. Beliau Imam Ghazali sendiri mensarahi namanya Al-Khulasoh. Al-Khulasoh. Ada lagi Imam Ar-Rafi'i, pentarjih pertama mazhab. Beliau mensarahi menjadi Al-Muharrar. Mensarahi apa meringkas nih? Meringkasnya atau ya? Kemudian ada lagi Syarhus Shaghir. Syarhus Shaghir ini karangannya siapa? Imam Rafi'i juga. Terakhir ada Syarhul Kabir. Ini karangan siapa? Rafi'i lagi. Berarti dari Al-Wajiz ini ada 3 kitab yang dikarang Imam Rafi'i. Gitu ya. Kemudian Al-Muharrar di sini diringkas apa disarah? Disarahi menjadi Minhajut Thalibin. Itu syarah ya? Mukhtasar. Diringkas berarti ya. Diringkas menjadi Minhajut Thalibin. Nah, disinilah banyak istilah-istilah tarjihnya Imam Nawawi. Nanti istilahnya kita perkenalkan. Di sini sudah ditarjih oleh beliau di Muharrar. Nanti kadang tarjihan tadi tidak sesuai dengan Imam Nawawi sendiri. Beliau mengatakan al-asoh seperti ini. Lakin kultu, tapi aku mengatakan al-asoh begini. Nah, itu biasa itu apa ya? Sigot untuk mentarjih salah satunya. Minhajut Thalibin nanti ada di kelas berapa? 2. Kelas 2. Sabar ya. Ada yang udah lulus kan kelas 2? Oke. Kemudian dari Minhaj, nah itu baru banyak sekali kitab-kitab karangannya pentarjih juga sih. Kelasnya cuman lebih di bawahnya Imam Nawawi kalau dalam mazhab. Seperti kitab apa tuh? Tuhfat yang terkenal aja. Tuhfatul Muhtad. Ada Mughni ya. Mughni Muhtad, kemudian ada apa? Nihayatul Muhtad. Banyak muhtad-muhtadnya ya. Terus ada lagi Minhajut Thalibin belum ya? Minhajut Tulab belum ya? Ada Mughni Muhtad, Kanzul Muhtad, banyak itu. Ada Kanzul Ragibin ya. Kanzul Ragibin. Nah, dari Tuhfah di sini, dari Tuhfah karangan siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian kalau Mughni karangannya? Karangannya Syekh? Bukan. Imam Ar-Ramli Shaghir. Ar-Ramli Shaghir yang saya bilang bergelar Syafi'i Shaghir. Ya. Ini ya. Tadi yang pertama ini Ibnu Hajar. Ini Ar-Ramli. Nah, ini dua imam ini biasa agak berbeda pendapatnya. Ya, kemarin seperti kita sawir kemarin. Mungkin kalau Ibnu Hajar bahwasanya orang yang terlahir dalam kondisi manusia dari persilangan babi dan anjing atau barisan manusia dan babi dihukumi najis tapi maafu itu kalau Ibnu Hajar dalam Tuhfah ya.
Tapi beliau Imam Ar-Ramli mengatakan beliau itu tetap suci. Hukumnya anak tadi tetap suci. Nah, itu perbedaan tarjih. Tapi tarjih tadi memang sebelumnya belum dibahas di qaul terdahulu. Paling tidak mereka tidak akan mentarjihkan sesuatu yang menghasilkan pendapat yang menyalahi pendapat imam-imam sebelumnya. Menyalahi dalam apa? Pendapat itu nanti kalau dalam sudah ditarjih ya. Pendapat tarjih itu apa? Tarjih itu dipilih. Ketika sudah dipilih, maka salah satu kemungkinan nanti ada pendapat yang tidak bisa sama sekali dipakai. Maka tarjihnya mereka ini, hasil tarjihannya imam setelah Imam Nawawi tidak mungkin mengarah ke pendapat yang sama sekali tidak dipakai oleh imam sebelumnya. Begitu. Punya enggak? Pasti ya. Nanti saya jelaskan istilahnya lah. Kemudian kalau jalurnya seperti kitab-kitab Bajuri, kitab apa lagi? Nanti dari sini Syarhul Kabir ini nanti ada kitab Raudhatut Thalibin. Karangan siapa? Imam Nawawi. Di sini Raudhah. Jadi dari Syarhul Shaghir apa Kabir? Kabir ya. Nah, itu diringkas lagi menjadi Raudhatut Thalibin. Nah, dua kitab yang fenomenal ini, Minhajut Thalibin, Raudhatut Thalibin. Itu tarjihnya Imam Nawawi. Ya, dari sini nanti ada Al-I'ab, Al-Ubab, bisa dilihat di sini ya. Ini jelaskan terlalu lama nanti. Oke, ini sudah diketahui garis besarnya. Lah terus kayak Fathul Mu'in itu dari mana? Fathul Mu'in nanti dari di sini ada Nazm Al-Bahjah. Itu urutan keberapa tuh? Nazmul Bahjah ada gak? Gak ada? Oh gak ada. Oh di sini ada, oh ya setelah Syarah Kabir itu ada Al-Hawi Shaghir. Al-Hawi Shaghir ya. Terus ada Raudhatut Thalibin sama ya, berarti seanu nih. Satu pensarahan, cuman beda imam. Lah dari Syarhul Shaghir di sini baru ada Al-Irsyad dan Al-Bahjah. Al-Bahjah itu nazam isinya 5.000 nazam. Nazamnya 5.000 ya. Lah dari Al-Bahjah disyarahi lagi oleh Syekh Zakaria Al-Ansori menjadi kitab, saya lupa kitabnya. Pokoknya dia itu ada 8 jilid katanya. Itu Syarah Nazam Al-Bahjah. Lah nanti dari situ ada kaul-kaul yang diambil dari Fathul Mu'in dan sebagainya macam atau Bajuri ya. Kalau Bajuri ya jelas paling banyak. Kalau Fathul Mu'in bisa ke sana. Karena nanti Syekh Zakaria Al-Ansori itu gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar sini kan, Ibnu Hajar. Guru atasnya berarti Imam siapa tadi? Imam Zakaria. Imam Zakaria Ibnu Hajar, baru di bawahnya musannif Fathul Mu'in. Apa tuh? Ya. Syekh Zainuddin Al-Malibari. Itu ya. Al-Malibari. Kalau beliau mengatakan Syekhuna di dalam Fathul Mu'in berarti maksudnya adalah Ibnu Hajar. Kalau Syekhu Syekhina itu biasanya itu Imam Zakaria. Gurunya guru saya, gitu maksudnya kan. Oke. Ini bisa dipahami ya? Lanjut. Udah berapa menit? Durasi kita cuma 1 jam masalahnya. Lihat sikon nanti. Ini emang anu ya, nggak ada yang kayak mau habis semua. Nah, kita beralih ke halaman berapa? 3. Untuk kitab-kitab matan ini dibaca saja ya. Kitab-kitab matan yang berlaku mana tahu mau beli nanti kan. Yang dalam sapi itu. Kitab syarah matan itu bisa dibaca. Kitab-kitab Hawashi itu apa? Urutan pertama itu namanya kitab matan. Matan tuh ringkes banget. Di bawahnya baru disyarahi namanya syarah. Di bawahnya lagi disyarahi lagi, bukan disyarah, dikomentari lagi namanya Hawashi atau Khasiyah. Tuh.
Matanya At-Takrib, saranya Fathul Qorib, hawasinya Al-Bajuri itu. Atau hawasinya Kutul Habib misalnya itu. Derajat apa tingkatan lah berarti. Kalau kita fatwa itu berarti berisi fatwa. Yang sering dipakai itu Bughyah. Kalau kita Bughyatul Mustarsyidin itu kitab kumpulan fatwa. Biasanya itu mufti-mufti yang sudah kelas fatwa itu yang mengumpulkan. Ya. Kitab Tarajim. Nah, kitab Tarajim ini bagus kalau Anda mau beli. Ada Tabaqat Fuqaha Syafi'iyah, di situ menceritakan kisah-kisah atau biografi ulama-ulama Syafi'i. Tapi ada banyak, ada Tabaqat Syafi'iyah yang kubro, ada karangannya Qadhi Abu Asim Muhammad bin Ahmad Al-Abadi. Ada lagi karangannya Taqiyuddin As-Subki ya. Kemudian ada lagi karangannya Imam Jamaluddin. Banyak itu. Kemudian kita membahas tingkatan. Tingkatan ini secara garis besar ya. Tingkatan ulama di dalam mazhab Syafi'i. Ini kok rada permanen. Gimana nih? Ayo. Tingkatan ulama dalam mazhab Syafi'i yang pertama ada mujtahid mutlak. Ini secara umum lah enak ya. Gak Syafi'i doang berarti. Mujtahid mutlak. Apa tuh? Coba didefinisikan sesuai di itu tulisannya. Udah cukup. Ya, secara garis besar, mujtahid mutlak itu adalah orang yang mampu merumuskan hukum dengan memakai dalil-dalil nas, Al-Quran, hadis, dan semua berdasarkan pemikiran beliau. Ada metode istinbat. Istinbat itu apa? Istinbat itu menggali hukum dari Al-Quran. Misalnya, hukumnya sholat itu wajib apa? Dari mana asalnya hukum sholat wajib? Itu dari dalil Al-Quran, dari wa aqimus sholah gitu ya. Itu namanya orang mujtahid. Maka di situ ada cara istinbat yang diterangkan di dalam kitab usul. Ada kitab usul fikih. Usul fikih. Ini sudah makanan hariannya ulama mujtahid yang mutlak ya. Karena beliau mengambil semua dalil syariat itu langsung dari Quran dan hadis. Quran itu ada tebal segini. Hadis itu ada berapa? Banyak kan? Ada jutaan hadis. Maka disitulah hebatnya ulama mujtahid. Dia itu menganalogi dari jutaan hadis itu. Oh, dari hadis ini diriwayatkan cara Nabi itu sedekap gimana? Sedekapnya gini, ada yang mengatakan gini, ada yang bilang enggak sedekap juga ada. Itu ada istinbatnya semuanya. Ada asal dari mana itu, hadis yang mana? Ini kategorinya saya apa enggak? Nah itu harus hafal, harus paham jutaan hadis atau ribuan. Kalau orang sekarang langsung dari Quran hadis, kayak mujtahid, tapi baru hafal beberapa hadis doang. Nah itu boleh hafal, kadang lihat terjemah, ya. Itu yang susah. Banyak yang sekarang ini ya orang tuh kayak mujtahid. Dia itu mentarjih kadang. Pendapatnya Syafi'i ini tidak kuat karena begini, hadis sahih bertentangan dengan pendapat Syafi'i. Wah, gaya. Memang ada kaidah yang mengatakan bahwasanya hadis, andai kan ada hadis sahih yang bertentangan dengan pendapat beliau, maka dahulukan hadis sahih. Itu maksudnya bukan apa? Zaman Syafi'iyah, Imam Syafi'i itu sudah merumuskan sedemikian rupa itu karena melihat derajat hadisnya tadi. Ya pendapat itu sudah hadis sahih banget landasannya. Gitu. Jadi bukan kadang orang salah paham. Ya, hadis sahih yang terakhir itu siapa yang menyusun? Imam Bukhari kan?
Imam Bukhari dan rombongannya, Imam Muslim sebagian. Itu loh zamannya dengan Imam Syafi'i. Duluan mana? Duluan Imam Syafi'i. Imam Bukhari Asy-Syafi'i. Otomatis beliau sudah tahu, bahkan beliau lebih dekat sumbernya ya kan, hadis dengan sahabat-sahabat. Berarti hadisnya lebih banyak diterima. Lebih banyak itu diterima dari beliau. Kan beliau tahu keadaan hadis tuh kalau sudah jauh ya wajarnya mamang gitu kan. Ini hadisnya kira-kira malah nggak sahih. Padahal saya mungkin sahih sebelum Syafi'i. Sekali sampai ke bawah derajatnya malah gak sahih. Karena apa? Nanti ada riwayat-riwayat atau imam-imam lain yang ada cacat di dalamnya. Mungkin hafalannya tidak kuat gitu kan. Ya begitu secara analoginya ya. Maka mujtahid mutlak itu adalah memang orang yang mempunyai kelebihan atau kehebatan dalam mengolah usul, mencari hukum tadi dari asalnya, menggali langsung dari Al-Quran dan hadis. Nah, ketika pendapatnya kok sama dengan imam lain, mujtahid lain, itu hanya muwafaqah, hanya menyamai, karena beliau sudah istinbat, gitu ya. Angel ini susah. Kita belajar usul fikih, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengembalikan furu' ke asal, mengembalikan produk hukum tadi, adanya hukum wajib tadi ke asalnya dari mana gitu. Kita pengen tahu aja, ini tadi kok bisa wajib itu dari mana? Maka kita belajar usul. Nanti pertemuan berapa ya? 3 minggu lagi kayaknya kita belajar usul dasar. Itu mengembalikannya gimana? Ada kaidahnya. Misalkan semua perintah dalam Al-Quran itu banyak sigot perintah. Tapi tidak semua perintah tadi bisa dikatakan lil wujub. Gitu ya. Ada yang mengatakan untuk kesunahan nanti perintahnya, tolapnya. Ada yang memang lil wujub, ada li tahrim dan sebagainya macam. Itu masih banyak. Itu usul fikih bagi muqallid seperti kita. Muqallid itu orang yang bertaklid atau ngikut kepada pendapat orang lain, gitu kan. Yang kedua ada mujtahid apa? Mujtahid muntasib. Coba dibaca tuh, apa tuh? Apa mujtahid muntasib? Oke. Intinya ijtihad muntasib ini hampir sama dengan mujtahid mutlak, cuman beliau metode istinbatnya mengikut kepada mujtahid mutlak. Metode istinbat usul fikih itu banyak. Kalau Imam Syafi'i itu ada 4 sumbernya. Sumbernya ada 4, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Itu. Kalau imam lain ada yang memasukkan mustahsan, istishab, banyak. Itu nanti pelajarannya silakan cari sendiri di usul fikih, luas itu, usul fikih umum ya. Kalau usul fikih Syafi'i ya cuman tadi, pokoknya pengambilan sumbernya itu ada metode, ada dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Caranya ya ada banyak nanti usul fikih ya. Usul fikihnya ulama itu ada beda-beda, ada yang sama, ada yang beda gitu loh. Makanya kalau dia menyamai dengan ijtihad Syafi'i, istinbatnya Imam Syafi'i, tapi dia tidak ngikut taklid kepada Imam Syafi'i. Dia mengambil pendapat sendiri, cuman metodenya sama seperti Imam Syafi'i, maka dia dinamakan mujtahid muntasib. Gitu ya. Yang ketiga, mujtahid madhab. Apa tuh? Keilmuannya mampu membuatnya memahami hakikat persoalan baru yang muncul dan sanggup menghukumi berdasarkan kaidah imam mazhabnya. Oke. Ini masih banyak itu ya, dibaca lagi nanti teman-teman. Jadi mujtahid mazhab di sini memang dia tidak memiliki kemampuan yang sama dengan mujtahid mutlak. Berat, usul fikih itu berat. Karena ya itu tadi, kelihatannya aja mudah, kayaknya dapat satu dalil udah menganggap ini dalil paling sahih.
Padahal nanti ada perbandingan. Kalau ketika di Al-Quran ini ada dalil yang bertentangan, ini bagaimana gitu kan? Ada nasah mansuh hukumnya, ada lagi nanti dahulu mana turunnya gitu kan? Nah itu berat, susah gitu loh maksudnya. Maka tapi nanti ada satu kejadian yang membutuhkan rumusan hukum yang belum pernah diselesaikan oleh imam terdahulu, belum pernah dibahas. Ini kan juga repot, apalagi zaman sekarang itu kan. Kita bahas itu kan membahas hukum baru yang belum pernah dijamah mungkin ya sama imam yang terdahulu. Tapi beliau ini mempunyai kemampuan istinbat memikirkan satu hukum tadi sebagaimana usul yang diajarkan oleh mujtahid mutlak. Gimana sih istinbatnya imam terdahulu? Mungkin beliau agak bisa dikatakan seperti itu meskipun tidak terlalu sama dengan mujtahid mutlak. Gitu. Beliau mungkin hafal beberapa hadis-hadis yang berkaitan misalnya atau beberapa pendapat-pendapat yang berkaitan, maka diambil mungkin qiyas, mungkin nanti diilhaq atau mungkin nanti ijma gitu ya. Maka di situ namanya adalah mujtahid madhab. Mujtahid madhab itu banyak. Al-Buwaiti, Ar-Rabi yang tadi yang kitab-kitabnya di atas sendiri yang merumuskan kaulnya Imam Syafi'i. Nah itu rata-rata mujtahid madhab. Makanya Imam Nawawi kalau mentarjih nanti mesti ada tuh qala Al-Buwaiti, qala siapa. Nah itu ulama ashab di atasnya Imam Nawawi atau muridnya Syafi'i. Nah, beliau itu mempunyai kemampuan berijtihad walaupun tidak selengkap mujtahid mutlak. Tapi dia bisa merumuskan pendapat dari hukum yang baru yang belum pernah dirumuskan oleh imam sebelumnya sesuai metode istinbatnya imam madhab. Gitu ya. Itu namanya mujtahid madhab. Kalau mujtahid muntasib ini biasanya jarang kelihatan di tarjih. Tapi dia ikut pendapatnya Syafi'i meskipun dia tidak muqallid kepada Imam Syafi'i. Tapi kalau mujtahid madhab dia itu biasanya ngikut pendapat langsung Imam Syafi'i dan cara istinbatnya. Tapi beliau merumuskan hukum yang belum pernah dibahas oleh Imam Syafi'i. Begitu ya. Ada lagi mujtahid apa? Fatwa. 4 ya. Mujtahid fatwa wa tarjih. Mujtahid fatwa wa tarjih ini adalah mujtahid yang dia tadi memang tidak sama tingkatannya dengan mujtahid di atasnya. Tapi dia menguasai pendapat madhab, menguasai pendapat wujuh. Ada pendapat madhab, ada pendapat wujuh. Pendapat madhab nanti perbedaan madhab itu apa gitu. Pendapat madhab itu apa, wujuh itu apa gitu ya. Kemudian ilat dan dalilnya beliau tahu semua. Ya biasanya ini adalah Imam Mawardi, Imam Haramain, Asy-Syaradzi, kemudian Syaikhon, dan yang terakhir Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Nah itu yang paling jelas lah. Karena beliau tadi berfatwa, bertarjih itu membandingkan pendapat antara ulama sebelumnya. Ini dari jalur sini mengatakan sah misalnya, dari jalurnya imam yang ini kok tidak sah. Tapi beliau mentarjih, menganalgen. Ini kira-kira dalil yang dipakai apa, ilatnya apa. Kalau di sini ilatnya apa? Beliau tahu semua pendapat imam terdahulu itu. Yang sana mengatakan tidak sah, yang imam sana mengatakan sah, yang sana mengatakan itu khilaful aula misalnya. Maka beliau tarjih, ternyata pendapat yang lebih mendekati benar itu adalah yang ini misalnya. Itu namanya bertarjih atau berfatwa. Beliau fatwa ke orang dimintai jawaban atas pertanyaan itu bisa disebut fatwa secara umum. Tapi fatwa di sini maksudnya lebih tinggi lagi, derajatnya seperti mufti seperti itu. Ya, jangan sembarangan ya. Oke. Yang terakhir ada hafizul madhab. Ya, itu cuman menukil madhab. Ya, perannya paling cuman menghafal madhab, memahami, menukil, mengurai masalah-masalah, gitu kan. Tujuannya hanya pada nususul madhab, baik nusus tersebut berasal dari imam, ashabul wujuh atau mujtahid tarjih. Ini banyak ya, hafizul madhab. Yang kelima ya. Itu bisa dibaca lagi ya nanti. Oke.
Ada yang mengatakan mujtahid fatwa dan tarjih ini beda. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi pembagiannya ada 6. Ada yang mengatakan 6. Oke, ini jam berapa? 11. Lanjut atau gimana? Lanjut. Oke. Nah, kita tadi mau tahu kan istilahnya. Ini belum masuk istilah ya, istilah yang di kitab loh. Ini kalau ini jarang dibahas di kitab, ini jarang. Ini cuma pengetahuan aja, ya. Tambahan. Aduh. Selanjutnya kita memahami jenis tarjih. Tarjih itu sebenarnya terbagi menjadi 3 tingkatan. Ada tingkatannya ada 3 ya. Pertama tarjih ulama mutaqaddimin. Kedua tarjih secara garis besar ada 3 tarjih. Pertama tarjihnya ulama mutaqaddimin itu yang sebelumnya Nawawi dan Rafi'i, yang tadi Al-Buaiti dan kitabnya di atasnya itu. Ada tarjih lagi, tarjih zaman Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Dan yang terakhir adalah tarjihnya pengarang atau pensarihnya kitab Minhaj, ya seperti Ibnu Hajar, kemudian siapa lagi? Ibnu Hajar, apa lagi? Imam Ramli, kemudian Imam Khatib Asy'arbini, ya. Terus di bawahnya lagi baru ada nanti Hawashi. Hawashi itu yang seperti Imam Ubadi kalau nggak salah, Az-Zayadi, kemudian Imam Ali Shibru Malisi. Itu tuh Hawashi. Hawashi itu apa sih? Pengomentar. Pengomentar dari syarah, biasanya seperti itu. Komentar syarah dari kitab Tufah misalnya. Ya. Bagus tuh beli Nihayah. Kalau Nihayah kalau nggak salah itu ada Hawashi, Ali Shibru Malisi, wal Ubadi. Ada sekitar 8 jilidan. Ya, di sini belum ada yang punya ya. Oke. Kemudian ini dalam segi tarjihnya Imam Nawawi, kita ambil langsung tarjihnya Imam Nawawi ya. Kenapa? Karena tarjih ulama mutaqaddimin kalau dia bertentangan dengan tarjihun Nawawi wa Rafi'i itu tidak bisa diambil untuk dasar hukum. Nggak bisa diambil. Meskipun itu pendapatnya sharih. Nggak bisa langsung, harus melihat tarjihnya Imam Nawawi Rafi'i dulu. Jadi kalau langsung ya dari kitab atas itu, kalau cara basu nggak bisa diterima langsung. Harus ada yang menguatkan pendapatnya Imam Nawawi atau Rafi'i, gitu. Baru kalau nggak ada di tarjihnya Ibnu Hajar dan sebagainya tadi, gitu ya urutannya, seperti itu. Kita bahas tarjihnya Imam Nawawi karena yang paling banyak mengeluarkan istilah itu ya tarjih Imam Nawawi dan Imam Rafi'i dan setelahnya. Kita Imam Nawawi dulu ya. Imam Nawawi itu mentarjih, pertama yang ditarjih adalah akwal. Akwal atau aujah. Oke. Aujah. Akwal atau aujah ya? Iya, akwal dulu ya. Akwal kedua aujah gitu. Akwal itu adalah qaulnya Imam Syafi'i yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i meskipun melalui muridnya. Misalnya Imam Syafi'i mengatakan apa ya? Kalau kasus hukumnya itu saya agak susah nyarinya. Misalnya aja lah ya, kita nggak tahu hukumnya. Mungkin dari jalurnya murid beliau yang misalnya Al-Buaiti misalnya ya. Ini mengatakan hukum itunya seperti ini. Hukum apa gitu misalnya hukumnya sah. Tapi kalau mengatakan dari jalur Imam Al-Muzani misalnya, itu tidak. Dua-duanya ini mengatakan bahwa itu qaulnya Syafi'i. Itu qaulnya Imam Syafi'i. Dua-duanya menisbatkan seperti itu. Padahal itu sama dalam segi hukum. Maka di situ beliau nanti akan mentarjih. Mentarjih ya. Ditarjih kira-kira mana ini qaul yang sahih, mana yang ashah. Istilahnya itu ada banyak. Pertama, istilah yang untuk mentarjih akwal, satu adalah
azhar. Ini namanya azhar. Azhar itu ada di sini. Coba situ ada bacaan ada azhar. Belum ya? Ini paling enak di sini Bang ya. Cuma fotokopi ini nggak mungkin lah, harus beli aja ya. Nah ini. Azhar maksudnya adalah qaul yang paling jelas. Kemudian masyhur adalah qaul yang paling masyhur. Di dalamnya ada dua khilaf, ada kalanya keduanya qaul jadim atau dua qaul jadid. Mungkin saja yang diriwayatkan Muzani atau Al-Baiti sama-sama qaul qadim. Mungkin saja, atau salah satunya qaul jadid atau qaul qadim, makanya nggak tahu kan. Makanya ditarjih oleh Imam An-Nawawi. Nanti timbullah kalau itu pendekatannya yang lebih sharih dalilnya, maka disebut azhar. Azhar ini boleh, harus diamalkan nih. Muqabilnya, lawannya azhar namanya apa? Zahir. Secara zahir. Muqabil atau kita sebut muqabil azhar aja lah, mudah ya. Karena nggak mesti sebutan muqabil itu nggak mesti zahir kan. Kita sebut muqabilul azhar yang bertolak belakang dari qaul azhar. Itu nama. Itu dua-duanya boleh diamalkan. Kenapa? Karena ikhtilafnya tadi itu sama-sama kuat. Ikhtilaf akwal tadi sama-sama kuat. Dari sana pendukungnya juga banyak, kemudian dalilnya juga sama-sama banyak, sharih gitu. Sama-sama ya. Maka di situ mana yang lebih gitu kan. Yang lebih maka sebutannya pakai sigot azhar. Azhar itu isim apa? Tafdil. Isim tafdil ya. Berarti semuanya punya keunggulan, cuman yang lebih unggul itu yang mana gitu kan. Ada lagi kedua, istilahnya adalah al-masyhur. Kalau sampai nemu di kitabnya Imam Nawawi al-masyhur, itu sama tarjih akwal dari jalur-jalur imam tadi mengatakan ini qaulnya Syafi'i. Cuman perbedaannya ikhtilafnya tidak kuat. Yang mengatakan begini lebih banyak riwayatnya daripada yang mengatakan begitu. Yang sini misalnya ada 10 imam ini meriwayatkan ini sah. Cuman di sini ada 2 imam doang yang menisbatkan ke Syafi'i yang mengatakan tidak sah. Maka ini ikhtilafnya enggak kuat. Enggak kuat. Yang lebih banyak dimenangkan kan? Ya ini namanya yang lebih banyak al-masyhur. Yang lebih masyhur, yang meriwayatkan lebih banyak dari qaul Syafi'i itu namanya al-masyhur. Muqabilnya namanya gharib. Agak aneh gitu. Nah, kalau al-masyhur dan gharib ini tidak bisa diambil untuk memutuskan dasar hukum. Enggak bisa, harus mengambil al-masyhur. Gitu ya. Itu kalau istilah untuk mentarjih akwal. Oke, selanjutnya an-nas. Nas ini apa? Nas itu apa? Pendapat dari Imam Syafi'i. Nah, an-nas itu ada 2 ya. Ada yang diistinbat dari Al-Quran hadis secara jelas, dan nas ada juga yang dinaskan ke pendapatnya Syafi'i langsung. Itu namanya an-nas. Mansus juga sama, nas sama mansus. Pendapatnya Imam Syafi'i begini. Itu an-nasu, kata-kata an-nasu artinya begitu. Itu bukan tarjih kalau itu ya. Oke. Kemudian kalau aujah itu apa? Kalau tadi akwal. Kalau aujah ini adalah pendapat yang ditarjih tapi dari pendapat-pendapatnya ashab Syafi'i, dari santrinya Imam Syafi'i. Enggak sampai dinisbatkan ke Syafi'i. Oh ini pendapatnya Imam Buaiti misalnya. Oh ini pendapatnya Imam ini, bukan Syafi'i. Jadi merumuskan hukum-hukum yang terbaru tadi loh. Beliau kan Imam Buaiti yang dur-dure ashab-ashab itu tadi, itu beliau bisa merumuskan hukum baru yang belum pernah dirumuskan oleh Imam mazhab menggunakan metodenya Imam mazhab. Maka ditimbulkan rumusan hukum baru. Maka sama Imam Nawawi juga ditarjih. Kuat yang mana ini antara ikhtilafnya para ashab tadi? Ikhtilaful ashab dinamakan aujah pira-pira wajah, wujuh. Itu kalau aqwalnya pira-pira qaul. Istilahnya aqwal hanya untuk dinisbatkan ke qaulnya Syafi'i, tapi kalau aujah dinisbatkan ke qaulnya ashab, bukan Syafi'i. Gitu ya. Ini juga ditarjih sama Imam Nawawi. Istilahnya yang pertama makanya asoh. Suwareng itu. Al-asoh.
Al-asoh sering kan? Sama bukan minhaj itu mesti ketemu itu. Al-asoh. Al-asoh itu adalah ketika ada dua ikhtilaf atau lebih dari kaulnya aujah. Kemudian mana ikhtilaf ya, dan bentuk ikhtilafnya tadi sama-sama kuat. Sama-sama kuat dalilnya, sama-sama kuat kabeh. Maka pendapat yang diunggulkan oleh Imam Nawawi itu namanya al-asoh. Muqabilnya itu boleh dipakai tapi dhaif ya. Dhaif. Ini muqabil asoh, sebutannya dhaif. Ini boleh diamalkan. Pendapat dhaif itu boleh diamalkan, tapi tidak untuk difatwa. Jadi kalau Anda dimintai keterangan fatwa, jangan memakai pendapat dhaif. Itu kalau Anda jadi mufti ya, gak bisa. Terus harus memakai pendapat yang asoh. Kemudian ada lagi tarjih kedua namanya sahih. Lakin asohih, biasanya seperti itu ya. Asohih begini. Maka muqabil sahih namanya fasid. Fasid. Dua kaul ini gharib dan fasid tidak bisa dipakai. Jangan coba-coba kalau udah ada as-sahih nanti sampai tahu muqabilnya mengamalkan muqabilnya, itu Anda enggak dianggap. Karena itu tidak dianggap kaul mazhab. Fasid kemudian gharib itu enggak dianggap di dalam mazhab. Misalnya ada orang sholat Jumat mengatakan sholat Jumat itu cukup dengan 1 orang. Tapi as-sahih mengatakan 40. Maka Anda tadi ikut muqabil sahih, itu Anda dianggap meninggalkan sholat Jumat. Meskipun itu pendapatnya salah satu ulama. Kenapa? Karena sudah ditarjih sama Imam Nawawi. Ini as-sahih. As-sahih berarti kalau as-sahih ini adalah qaul tertinggi. Maksudnya qaul tertinggi apa? Pendapat tadi bandingannya nggak ada lagi. Bandingannya sudah fasid tadi. Nggak bisa diamalkan. Gitu ya. Itu kalau sahih. Ada lagi al-mazhab, istilah al-mazhab. Al-mazhab itu adalah sesuai mazhab dari 2 jalur riwayatnya ashab atau lebih. 3, 4 tapi sesuai dengan kondisi mazhab. Maksudnya jalan ashab itu adalah perbedaan ashab dalam meriwayatkan mazhab. Misalnya sebagian ashab meriwayatkan 2 qaul atau 2 wajah dalam satu masalah, dan sebagian lain memastikan salah satu dari 2 qaul atau 2 wajah tersebut. Dan yang rajih dari riwayat itulah yang disebut al-madhab, yang diunggulkan dari riwayat qaul-qaul tadi namanya al-madhab. Yang tidak itu namanya qaul mukharraj. Apa namanya? Madhab itu perbandingan dengan mukharraj. Ini agak sulit ya dipahami ya, karena ini nanti misalnya dalam hal perbedaan pendapat Syafi'i, dari imam-imam itu mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan begini di bab ini, tapi di bab lain dengan ilat yang sama itu mengatakan begini, beda. Maka nanti istinbatnya kalau ternyata mereka memilih ya udah ini di apa adanya seperti ini. Apa adanya seperti ini, tidak boleh dirubah meskipun ilatnya sama. Tapi kalau ada yang mengubah dari qaul tadi, saya beristinbat yang ini juga harus sah. Kenapa? Wong Imam Syafi'i mengatakan yang di sana itu sah, wong ilatnya sama, kenapa yang sini tidak sah? Maka itu namanya qaulun mukharraj. Qaul yang keluar daripada pendapatnya mazhab. Itu tidak bisa dipakai juga. Enggak boleh memakai qaul mukharraj. Ini masih bingung ya, Gerambiang? Ya, itu perlu dibaca-baca lagi. Karena namanya pengenalan istilah itu ya gitu. Kalau kita belum masuk di dalamnya, kita akan bingung ya. Kalau kita sudah masuk di dalamnya, insya Allah itu akan sedikit demi sedikit mengerti. Sering-sering dibaca aja. Udah. Ini kalau sebenarnya nanti ada sigot-sigot yang lain ya. Pokoknya saya rekomendasikan banget sampean beli ini Sadar Istilah. Karena di sini rambu-rambunya banyak, masih banyak. Nanti ada sigot ya, pembagian sigot, ada sigot nanti, ada i'tirad, ada sigot tamrid, ada sigot jawab. Itu beda-beda. Bentuknya aja agak mirip tapi beda. Ketika lakin, kemudian ada sebelumnya lakin itu wama, setelahnya lakin, begitu ya, lupa saya. Nah, itu nanti beda. Kalau urutannya lakin duluan, terus baru ma, sama duluan baru lakin.
ya saya sarankan lah beli ini ya. Nah, itu masih banyak itu kan. Asoreh, kinayah, rukhsah, azimah, zahir, asal. Dilanjutkan sampai besok pun khatam ini. Ya mungkin dari sini ada sedikit pertanyaan atau gimana? Kalau bisa saya jawab ya mungkin saya jawab, tapi kalau nggak bisa saya PR-kan aja karena rumit kan. Bebas ya yang berkaitan. Oh ya, yang qaul qadim dan jadid saya belum menerangkan ya. Qaul qadim dan jadid mestinya seperti masyhur banget nih. Qadim itu adalah qaul terdahulu, qadimun. Ini pendapat Imam Nawawi, Imam Syafi'i ketika berada di Baghdad. Nah, kalau yang jadid ini adalah pendapatnya Imam Nawawi ketika berada di Mesir. Nah, kalau qadim dan jadid ini di dalam konteksnya seperti nasah dan mansuh. Di dalam Al-Quran itu ada nasah dan mansuh. Ada ayat lain mengatakan begini, kemudian ayat setelahnya turun begini menasah atau menghilangkan hukum sebelum yang tertera di ayat sebelumnya. Gitu ya. Itu kalau dalam Al-Quran. Sama seperti ini, ketika qaul jadid dan qadim bertentangan, maka yang diambil qaul jadid. Karena itu menasah qaul qadim. Kecuali di dalam 19 pertanyaan. Itu kata Imam Izzuddin Al-Bissam. Ada 19 bentuk perbedaan. Itu boleh diambil qaul qadim. Salah satunya waktu maghrib. Waktu maghrib itu qaul qadim apa? Qaul qadimnya waktu maghrib itu sampai mega merah. Tapi kalau qaul jadid hanya memuat persiapan wudu, kemudian dan iqomat, kemudian sholat 5 rakaat, kalau nggak salah itu ya. Maka boleh mengamalkan qaul qadim karena sudah ditarjih. Ini qaul 19 ini sudah ditarjih. Oke. Gitu ya, itu ringkasnya. Mungkin nanti bisa dibaca lagi lah di buku ini. Karena yang saya tahu buku yang tentang menerangkan ini asalnya semuanya dari Sumber Sari. Ini Ingin Agung. Syekh Maisur As-Sindi. Beliau itu yang ngarang. Baru diterjemahkan sama anak-anak itu. Ada yang di Lirboyo itu istilah fuqaha. Dia pengambilan dari situ kebanyakan. Wah ini dari Ingin Agung asli malah. Terjemahan Tamatan Aliyah 2015. Oke. Pertanyaan lagi enggak? Ampun. Lagi. Wajah asal dengan soheh. Bedanya hanya peletakan kuat atau tidaknya ikhtilaf. Kalau ikhtilafnya sama-sama kuat, nanti nama kata-kata tarjihnya asoh. Tapi kalau ikhtilafnya tadi lemah banget, pokoknya mesti menang kalau singiki enggak bakal, karena ini lemah banget dalilnya. Maka di situ istilahnya soheh. Lebih tinggi asoheh. Kenapa? Ketika ada pendapat kok penilaiannya yang dua pendapat tadi, yang satu ini mesti kuat, yang satunya mesti lemah, itu ya otomatis yang satu langsung menang gitu kan? Iya. Kecuali kalau ada dua orang yang sama-sama pinter, yang satu ini lebih sedikit mengungguli kepintarannya, dikit banget lah. Itu maka nanti istilahnya tetap asoh. Tapi setelah yang pinter satu ini tetap dipakai. Kalau yang satunya tetap dipakai. Kenapa? Sama-sama kuat dalilnya. Berbeda kalau dalilnya nggak sama-sama kuat tadi, otomatis yang satu langsung menang aja itu. Gitu. Itu cara analogi mudahnya ya. Ya, analogi mudahnya seperti itu. Oke. Nah, nanti untuk merumuskan hasil bahsu itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan kitab yang bisa dipakai untuk merumuskan bahsu atau fatwa ya bahasanya. Ya, itu tadi tetap undang-undangnya semua yang ditarjih Imam Nawawi dan Ar-Rafi'i itu yang didahulukan. Ketika tidak ada tarjihnya Imam Nawawi berarti tarjih Ar-Rafi'i. Ketika tidak ada tarjih Ar-Rafi'i berarti tarjih Imam Nawawi. Ketika dua-dua tarjihannya berbeda, maka yang diambil Imam Nawawi yang mentarjih belakangan. Kalau tidak ada tarjih dari keduanya, maka nanti diambil dari imam yang pensarah minhaj tadi seperti Imam Ibnu Hajar, Imam seperti Romli. Dan setelahnya kalau nggak ada, berarti tarjihnya Hawasi seperti Imam Ali Sibru Malisi,
dan imam lain. Kalau nggak ada lagi, maka diambil pendapat ulama-ulama yang warok, yang lebih alim, seperti itu. Kalau tidak ada bahasanya, kalau tidak ada tarjih. Nah, makanya ketika Anda mengambil qaul misalnya di Fathul Mu'in ada ikhtilaf tapi nggak dijelaskan ini yang mana yang kuat, maka Anda harus merujuk kepada kitab asal. Fathul Mu'in itu 70% diambil dari Tuhfah. Sisanya diambil dari Mughni. Maka kembalikan ke sana. Karena Fathul Mu'in kan ringkas kan. Ya, maka dikembalikan ke sana. Dilihat tadi gimana tarjihnya Imam Ibnu Hajar di situ. Gitu ya. Itu kalau dalam berfatwa atau kalau kita ya tadi merumuskan bahsu ya. Ada lagi? Bon. Ya mungkin demikian dari saya. Pokoknya saya merekomendasikan atau mengharuskan teman-teman membaca buku ini. Kemungkinan saja ada keterangan saya yang tidak sama gitu kan, atau yang salah. Mungkin sampai merujuklah yang pendapat yang benar gitu ya. Kemungkinan saya tadi ada salah nerangkan gitu kan. Saya mohon maaf karena saya juga manusia gitu kan. Mungkin diredek di depan sampean gitu kan. Ya saya kan lali kabeh ngebleng. Maka saya tetap mengharuskan Anda kembali ke buku yang ini. Dan harus ini kalau dibaca doang ya, memang kadang tidak bisa dipahami secara langsung. Tetap harus ada yang ditanyai. Ini piye Kang maksudnya? Bener nggak pemahaman saya maksudnya di buku ini seperti ini? Itu ya. Karena yang lebih mengetahui biasanya sering berkecimpung di dunia kitab-kitab gitu. Oke, demikian dari saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad. Monggo.